kisahku di dalam penjara. Aku terlahir dari dunia yang gelap, yang penuh dengan gelimang dosa. Keangkuhan, keserakahan dunia, dan kesombongan hidup membawaku pada sebuah penyesalan. Doakan aku agar selalu istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Abdurrahman Halim. Sekarang saya sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas 1 Merah Mata, Palembang. Saya ingin berbagi kisah hidup saya kepada rekan-rekan semua. Saya memulai kejahatan saya di dunia narkoba ini sejak tahun 2005, dan berawal dari saya mencoba-coba saja. Di situ saya mengalami kejadian yang sangat menyakitkan. Di tahun 2007 saya memulai ikut mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu ini, dan tahun 2008 saya tertangkap di Polres Muara Enim. Dan di situ saya masih belum mendapatkan hidayah dari Allah, masih menjalani kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah. Dan saya bebas dari Lapas Muara Enim tahun 2009, dan saya pun masih kembali melakukan pekerjaan yang saya lakukan dari sebelumnya. Dan saya bergelimang dengan dunia malam dan dunia yang tidak terkawan arah. Dan saya pun kembali tertangkap tahun 2010 di Polres Kayu Agung. Dan kembali saya berpikir, ya Allah, kenapa Allah sangat benci pada saya sehingga saya mendapatkan hukuman kembali di Lapas Tanjung Raja. Dan di sana saya masih melakukan pekerjaan, masih memakai, masih menikmati segala macam yang dilarang oleh Allah ini. Dan saya bebas di Lapas Kelas 1 Merah Mata, Palembang di tahun 2014. Dan bebas itu pun bukan membuat saya jerah, saya semakin menjadi-jadi di luar, semakin lupa, bahkan saya sempat lupa, tidak ingat dengan agama dan tidak ingat dengan ibadah kepada Allah. Saya semakin lupa-lupa, dan kembali saya ditegur Allah di tahun 2016. Nah, awal dari perjalanan saya di tahun 2016 inilah yang membuat saya menjadi sadar. Dan saya di 2016 ini tertangkap di Polda dengan barang bukti sekitar 2 on sabu. Dan saya dikenakan pasal 114 ayat 2, dan sekarang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan ceritanya berawal dari saya tertangkap di Polda Palembang, dan sekitar 1 minggu saya tertangkap, anak saya lahir. Nah, disitulah saya mendapatkan pukulan yang teramat berat. Anak saya lahir, saya tidak ada, dan saya tidak memegang uang sepeser pun. Di situ saya berjanji, di saat anak saya dibawa istri saya ke Polda, ya Allah, aku akan memberhentikan segala macam kegiatan ini, ya Allah. Dan berawal saya berhenti mengkonsumsi sabu-sabu sejak di Polda. Dan di Rutan Pak Jo saya memulai untuk sholat, untuk memulai mendekatkan diri kepada Allah, belajar mengaji, belajar sholat, dan belajar segalanya. Dan ketika saya telah putus sidang, saya dioper ke Lapas Kelas 1 Merah Mata, Palembang. Dan disinilah alhamdulillah awal-awalnya Allah membukakan pintu hati saya, dan Allah menyentuh hati saya. Disinilah Allah memberikan hidayahnya kepada saya. Saat saya pertama kali melakukan sholat subuh, itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lewat. Dan alhamdulillah saya
Dan di sini kami dibimbing dengan baik. Di lapas Merah Mata ini petugas-petugasnya pun menunjang aktivitas kami di masjid, dan keseharian saya di sini membaca buku, sholat, dan mengaji, serta berbagi ilmu sesama teman-teman di sini. Dan sampai hari ini saya diberikan Allah untuk selalu memperbaiki diri. Dan saya akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan insya Allah saat saya bebas dari sini nanti, saya akan berjanji untuk menjadi manusia yang lebih berguna bagi orang lain, bagi keluarga, bagi tetangga, dan bagi umat-umat Islam yang lain. Saya pribadi memberi saran kepada saudara-saudara di luar, berhentilah berbuat perbuatan yang dilarang oleh Allah, berhentilah berbuat yang dilarang oleh negara, karena semua itu akan cuma menyebabkan suatu rasa sakit yang tidak berkesudahan. Berhentilah, saudara. Saya harap cukuplah saya sebagai contoh di sini. Dan alhamdulillah sekarang Allah telah membimbing saya, telah memberikan hidayahnya kepada saya, dan Allah telah membukakan pintu hati saya untuk bertobat, yang insya Allah akan dilakukan dengan taubatan nasuha, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Tanpa saya sadari, perbuatan saya dahulu itu telah membuat saya memiliki dosa jariah yang tidak bisa saya hapuskan kecuali saya sendiri yang melakukannya. Dan insya Allah setelah saya bebas nanti di sini, semua teman-teman yang kemarin saya ajari makai sampai saat ini mereka menggunakan narkoba, akan saya nasihati dan akan saya ajak kembali, dan akan saya ajak bertobat kembali ke jalan Allah. Dan setelah saya bebas nanti juga, saya ingin sekali memperdalam ilmu agama saya di tempat-tempat yang diridhoi Allah. Dan di sini saya memohon doa dari semua teman-teman, keluarga, dan sahabat-sahabat saya. Saya mohon doakan saya agar saya bisa istiqomah di jalan Allah, dan agar saya bisa hidup dengan sesuai syariat-syariat Allah, dan agar saya nanti kelak di dunia bebas akan lebih bisa berguna untuk sesama umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.